Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita berdiri di depan pusara orang tua kita, menundukkan kepala, dada terasa sesak, dan air mata menetes tanpa bisa ditahan? Pernahkah terlintas di hati, apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk membahagiakan mereka, padahal mereka sudah tiada? Sebab kita sadar, sebaik apapun kita berbakti di masa hidupnya, ketika mereka sudah berpulang, ada perasaan hampa, seakan-akan kita terlambat. Namun, benarkah bakti seorang anak berhenti ketika orang tua wafat? Atau masih adakah amalan sederhana yang bisa kita hadiahkan sehingga Allah angkat derita mereka di alam kubur? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita tentu sangat berduka ketika Allah memanggil kedua orang tua kita. Saat itu kita sadar pintu bakti secara langsung, dengan senyum, dengan membantu pekerjaan mereka, dengan ucapan yang lembut, sudah tertutup. Namun ketahuilah, Islam agama yang sempurna. Islam tidak memutuskan hubungan seorang anak dengan orang tuanya hanya karena kematian. Justru ketika mereka telah wafat, kita masih bisa berbakti. Bagaimana caranya? Dengan doa, dengan amal yang dihadiahkan, dan dengan zikir yang kita panjatkan di atas pusara mereka. Namun sebelum kita lanjut, saya mohon sahabatku semua, ringankan tangan Anda untuk menekan tombol like, share, dan bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini. Dengan begitu, insya Allah kita bisa sama-sama menjaga semangat dalam menyebarkan ilmu dan kebaikan. Dan jangan lupa tuliskan doa Anda untuk kedua orang tua di kolom komentar. Siapa tahu doa yang Anda tulis diaminkan oleh ribuan sahabat kita, lalu sampai ke langit, diijabah
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, ada seorang anak yang sangat mencintai ibunya. Ketika sang ibu wafat, hatinya hancur. Ia sering menangis di atas pusara, bertanya dalam hati, apakah ibuku baik-baik saja di sana? Hingga suatu hari, seorang guru menasihatinya, "Nak, jangan pernah berhenti berbakti hanya karena ibumu sudah tiada. Bacakan doa di kuburnya, hadiahkan bacaan Al-Quran, karena itu akan menjadi cahaya dan keringanan bagi ibumu di alam kubur." Sejak saat itu, setiap kali ziarah kubur, ia selalu mendoakan dengan ikhlas, dan dengan izin Allah, hatinya menjadi lebih tenang, seakan-akan ada kedekatan baru dengan ibunya, walau sudah berada di alam berbeda. Sahabatku, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin di halaman 42 disebutkan sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidaklah seorang hamba membaca doa ini 3 kali di atas makam, baik makam orang tuanya, keluarganya, maupun orang lain, melainkan Allah akan mengangkat siksa dari penghuni kubur itu hingga hari kiamat. Minimal Allah akan meringankan siksanya." Doa itu berbunyi, "Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'azziba hadzal mayyit," yang artinya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad dan keluarga Muhammad, janganlah engkau azab penghuni kubur ini." Sahabatku, bacalah doa ini 3 kali di atas kubur orang tua kita. Insya Allah, dengan izin Allah, doa ini menjadi sebab kebahagiaan mereka di alam barzah, sekaligus tanda cinta kita yang tidak pernah padam. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin ada yang bertanya di dalam hati, bagaimana kedudukan doa ini? Benarkah hadisnya sahih? Perlu kita pahami bersama, memang riwayat doa ini tidak tergolong hadis yang sahih. Namun para ulama kita sejak dahulu telah membolehkan mengamalkan hadis yang derajatnya dhaif dalam hal fadail a'mal, yaitu dalam urusan keutamaan ibadah, doa dan zikir, selama hadis itu bukan hadis palsu atau maudhu' dan tidak digunakan untuk menetapkan hukum halal atau haram. Mengapa demikian? Karena tujuan dari fadail a'mal bukanlah membuat hukum baru, tetapi hanya sebagai motivasi untuk memperbanyak ibadah dan doa. Dan keyakinan kita tetap satu, bahwa segala manfaat, pahala dan terkabulnya doa semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabatku, jangan ragu untuk mengamalkan doa ini, bukan semata karena teks riwayatnya, tapi karena doa itu sendiri adalah ibadah. Doa itu sendiri adalah penghubung kita dengan Allah, dan doa anak kepada orang tua adalah salah satu doa yang paling mustajab. Kalaupun doa ini kita baca di atas kubur orang tua, yakinlah jika Allah berkehendak, maka doa sederhana
dari bibir seorang anak bisa menjadi cahaya yang menerangi alam kubur mereka, bisa menjadi sebab diangkatnya derita mereka, dan menjadi bukti cinta yang tidak pernah putus. Inilah bukti indahnya ajaran Islam. Cinta kepada orang tua tidak berhenti hanya karena mereka telah wafat. Justru di saat mereka sudah kembali ke sisi Allah, kita diuji. Apakah kita masih mendoakan mereka? Ataukah kita sibuk dengan urusan dunia dan melupakan mereka? Mari, jangan biarkan kubur orang tua kita sepi dari doa anak-anaknya. Jadikan ziarah kubur bukan hanya mengingat mati, tetapi juga menjadi jembatan cinta yang abadi antara kita dengan mereka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Muliakanlah keduanya sebagaimana mereka memuliakan kami sejak kecil. Jadikanlah kubur mereka taman dari taman-taman surga. Jauhkanlah mereka dari siksa kubur dan limpahkanlah cahayamu di alam barzah mereka. Allahumma inni as'aluka bihaqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'azziba hadzal mayyit. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk terus mendoakan mereka hingga doa itu menjadi cahaya yang menerangi jalan mereka sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum video ini ditutup, jangan lupa sahabat, tekan tombol like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaatnya. Tuliskan sholawat serta doa Anda untuk orang tua di kolom komentar. Insya Allah, doa yang kita panjatkan bersama akan semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.